Baik, kita mulai. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas Pancasila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. profesi keperawatan. Sebelum mata kuliah ini, tadi mata kuliah tentang etika ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Nah, Iya, nanti Pak. ada bagian dari materi ini yang tentang etika. Nanti teman-teman pasti bisa menjelaskan lebih detail, lebih rinci. Ya, saya hanya nanti kulit-kulitnya aja. Tapi yang pasti ketika kita membahas tentang Pancasila dalam profesi keperawatan, ini tuh semacam ada sebuah kalimat tanya, nanti akan seberapa teguh atau kalian ingin ataupun mau menjadi perawat. Kan nanti dari gini. Kita mengawali bahasan dari fungsi Pancasila dalam profesi keperawatan. Ya, fungsinya. Ada kata yang diberikan warna berbeda itu sebagai dasar profesi keperawatan, lalu sebagai dasar untuk mengukur profesi keperawatan penyelenggaraan nih. Ketika kita mempunyai Pancasila di Indonesia, itu menjadi landasan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam keperawatan. Ada nilai yang perlu tercerminkan dalam kegiatan kelak Anda untuk menjadi perawat. Nilai-nilainya seperti apa atau bagaimana maksudnya? Kita ambil contoh satu. Bagaimana nilai adanya? Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, ada yang arti, ada yang pengakuan, dan keyakinan profesi. Jadi, sekali lagi ketika kita membahas dari yang pertama, maka yang sila Pancasila yang pertama akan ada pengakuan, keyakinan profesi, perawatan terhadap Tuhan kan pencipta. Ketika teman-teman perawat yakin, ketika teman-teman perawat percaya, gitu ya, percaya kepada Tuhan, gitu, maka akan ada konsekuensinya, akan ada hubungan sebab akibat. Contohnya apa? Contohnya, saya ambil ada beberapa quotes nanti saya munculkan. Teman-teman saya minta bantuan bacanya. Saya minta bantuan baca ke Puspa. Puspa tolong bacain yang teks baru, yang God is everywhere. Tolong bacain, Pus. Iya, Pak. God is everywhere and in everything, and without Him we cannot exist. Exist ya, kalau exit keluar nanti ya, Puspa ya. Ya, makasih Puspa. Nah, ya, Pak. ada di sana dikatakan bahwa Tuhan ada di mana-mana dan pada apapun juga, gitu. Karena semua ada unsur Tuhannya. Tanpa Tuhan, gitu ya, tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup, kan gitu. Nggak ada hal makhluk yang bisa hidup dengan bagian dari Tuhan. Yang artinya teman-teman ketika ada Tuhan di arti secara konteks nggak usah dipertanyakan ya. Kadang-kadang ketika saya membawa course dalam bahasa Inggris, ada pertanyaan gini, kenapa ada kata his, without his, emang Tuhan laki-laki gitu? Bukan itu maksudnya ya, bukan itu maksud. Jadi nggak perlu diterjemahkan ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sehingga him itu menjadi laki-laki, her itu perempuan. Nggak. Konteksnya bukan gitu. Konteksnya adalah saya ingin ngasih tahu ke Anda, ketika Tuhan di mana saja, Tuhan ada di mana-mana. Artinya ketika Anda menjadi perawat, Anda perlu ada perasaan diawasi oleh Tuhan dimanapun, kapanpun. Bahkan nggak cuma jadi perawat kan sebenarnya. Kenapa ini penting? Agar Anda nggak curang. Agar Anda benar-benar melakukan menjadi perawat dengan sepenuh hati gitu. Karena diawasin gitu. Maka ketika ada CCTV yang selalu ada gitu, dimanapun kita berada gitu ya, kita yakin hal itu, karena yakin kepada Tuhan, Nah, maka kita berperilaku ya sebagaimana kita optimal menjadi manusia sebagai hamba Tuhan. Yang pertama. Lalu yang kedua. Nah, sorry. Yang kedua saya baca ke siapa ya? Saya ke Dea. Dea, halo Dea. Dea, nyambung Dea suaranya Dea. Dea dengan A3. Dea dengan A3 nyambung kah suara saya ke sana? Oke, belum nyambung. Kalau ke Agis, nyambung kah suara saya, Gis? Agis Balkis. Iya, Pak. Gis, tolong bacain yang teks selanjutnya, Gis.
Yang if a religion, bukan? Ya. Sok. If a religion does not teach love, respect, and regard for others, it cannot be the religion of humanity. Oke. Kalau agama tidak mendidik, tidak mengajarkan cinta, penghormatan gitu ya, penghargaan untuk orang lain, artinya itu ada kasih sayang yang disebarkan gitu. Itu nggak bisa dikatakan agama dari manusia gitu, katakan. Karena yang namanya agama dari agama dari manusia akan memancarkan hal-hal yang demikian, akan memancarkan hal-hal kasih sayang, akan memancarkan penghormatan gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya para perawat Anda sudah mengaku sebagai orang yang beragama. Contoh hal sederhana biasa saya katakan orang yang misalnya ketika agamanya adalah Islam itu kan asalnya jadi kata aslama, dari kata damai gitu. Maka seyogianya para pemeluk agama Islam menyebarkan kedamaian. Maka yang menjadi tanda tanya ada orang-orang Islam tapi yang disebarkan adalah kebencian, umpatan, cacian, makian, apalagi dengan lakukan sepenuh hati gitu, lakukannya gitu. Itu berbahaya. Berbahaya untuk dirinya sebenarnya terutama. Maka di sini lagi-lagi ketika kita mengaitkan kepada nilai dari ketuhanan, ketika Anda yakin bahwa Tuhan Anda, pertama Anda tidak akan berbuat curang kepada orang lain, teman sejawat, atasan, bawahan Anda, mungkin tim, pasien Anda ketika di rumah sakit. Kenapa Anda diperhatikan sama Tuhan? Nggak usah main-main curang. Toh kalau Anda maksa buat curang, ingat ada hukum karma berlaku, hukum sebab akibat berlaku. Apa yang Anda lakukan itu akan Anda tuai suatu saat nanti. Hati-hati. Oke. Kemudian ketika Anda yakin kepada Tuhan, gitu ya, Anda yakin bahwa Anda akan memberikan kasih sayang yang terbaik kepada pasien Anda, gitu. Nah, saya mau ngambil sebuah perumpamaan ya. Ketika saya mengenalkan diri saya kepada Anda, gitu kan, saya punya profesi selain dosen dalam keseharian, saya seorang terapis, seorang yoga terapis, seorang guru yoga terapis, secara lebih detailnya. Jadi ada kesamaan profesi saya yang saya jalani dari bertahun-tahun yang lalu dengan nanti mungkin akan ada jalani ketika menjadi perawat. Itu sama-sama kita sama-sama akan merawat manusia. Kita akan berusaha mengobati manusia. Dan demikian ketika saya memberikan pengobatan gitu, pengobatan kepada klien saya, kepada pasien saya. Yang saya sebarkan adalah kasih sayang pada diri saya. Makanya ketika Anda mau menjadi perawat, ada hal utama Anda perlu ditumbuhkan dulu, perlu dibiasakan ada kasih sayang, teman-teman, di dalam diri Anda. Karena seandainya Anda tidak berusaha menumbuhkan kasih sayang, apa yang mau Anda share? Apa yang mau Anda berikan ke orang lain, apa yang mau Anda sebarkan, vibrasinya. Harus perlu memulai terlebih dahulu vibrasinya dari diri sendiri. Yuk tumbuhin kasih sayang. Pelihara hormon-hormon kebahagiaan Anda. Ketika Anda sudah belajar lebih dalam, mungkin Anda sudah belajar, dalam diri manusia ada 3 happy messenger. Ada hormon-hormon kebahagiaan. Ada endorfin, ada serotonin, kan gitu ya. Hormon-hormon kebahagiaan itu bekerja. Sehingga ketika Anda berbincang dengan orang lain, bahasa kimia tubuh Anda saling berinteraksi, Anda akan men-sharekan kebahagiaan, rasa syukur, kesenangan. Gitu. Tularkan. Syaratnya apa? Anda sudah memulainya duluan. Lagi-lagi, hal-hal ini akan kurang berhasil seandainya Anda menjadi perawat terpaksa. Saya perlu ngasih tahu dari Anda. Seandainya dari murid-murid, saya di sini, mahasiswa-mahasiswi di sini, dari detik sekarang ada yang merasa kemudian untuk masuk jurusan perawat ini terpaksa gitu. Tak perlu menjadi perawat. Kenapa? Karena menjadi perawat tuh hal sederhananya panggilan jiwa. Ada panggilan jiwa. Kenapa? Karena nanti akan ada hal-hal yang perlu di pelayanan yang tinggi. Ada pelayanan yang tinggi. Kita kan karena soalnya merhatiin orang lain. Kita bahkan berada pada sebuah kondisi
kita akan mengkondisikan diri kita siap dalam kondisi nggak siap ya. Contoh sederhana gitu. Saya mau visit, saya kadang kan diminta untuk bantu melakukan terapi ke rumah sakit ya. Saya bantu rumah sakit. Pada terlepas dari kondisi saya sebelumnya mengalami perjalanan dan sebagainya, intinya ketika saya tiba ke rumah sakit untuk melakukan bantuan terapi kepada pasien yang memanggil saya, gitu, yang minta bantuan saya, kondisi fisik saya tuh acak-acakan gitu ya. Ya rambut, ya muka gitu, keringetan, jaket gitu. Apa yang saya lakukan terlebih dahulu? Saya punya kebiasaan sebelum saya masuk ke ruang pasien untuk melakukan terapi, saya ke kamar mandi untuk apa? Untuk bercermin. Untuk bercermin, saya lihat muka gimana, rambut gimana, keringat gimana, saya elap dulu. Kenapa? Karena ketika saya menghadapi pasien, ketika saya menghadapi klien saya ingin tampilan saya oke. Kenapa? Saya ingin dapat vibrasi saya yang menularnya yang baik, bukan vibrasi saya kelelahan sampai gitu. Artinya ada hal-hal yang perlu kita prioritaskan. Kenapa saya melakukan itu? Kan saya pengen prioritaskan orang lain dulu. Ada jiwa pelayanan soalnya dalam diri saya. Ya, pertama itu. Yang pertama, dari ketuhanan itu bisa menyebar ke yang lain. Pertama. Terus yang kedua, saya minta bantuan baca lagi ya. Saya minta bantuan baca ke Rianto. Rianto tolong baca Rianto. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran. Sikap dan perilaku perawat harus sesuai dengan nilai-nilai norma dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Oke, makasih. Ada nilai-nilai yang merah, nilai kemanusiaan, ada arti kesadaran, sikap, perilaku, sesuai nilai-nilai moral. Ini kan poin-poin dari kemanusiaan. Poinnya apa, teman-teman? Dari nilai kemanusiaan ini. Nilai kemanusiaan ini. No joy can equal the joy of service other. Lagi-lagi kata-kata service atau pelayanan itu diulangi. Karena ketika menjadi perawat itu adalah salah satu profesi yang Anda jiwa pelayanannya itu tinggi. Tinggi. Makanya seandainya Anda merasa salah jurusan, hati-hati, nggak perlu maksain jadi perawat. Kenapa? Jadinya kasihan nanti pasien-pasiennya, klien-kliennya. Kasihan soalnya kalau Anda jiwa pelayanannya ternyata dia berada di situ, mungkin Anda dalam jiwa yang lain. Misalnya gini, ketika jiwa pelayanannya ternyata minim, tapi yang tingginya jiwa bisnis gitu ya, Anda bisa jadi jual beli jasa ataupun apapun ke pasien-pasien Anda. Nggak butuh apa Anda jual gitu. Hati-hati gitu. Kenapa? Karena jiwanya bukan jiwa melayani. Gitu. No joy can equal the joy of serving anything. Ketika Anda melayani orang lain gitu, saya atau Anda senang kalau melihat ada orang-orang yang bertambah baik kondisinya, gitu. Bertambah senyum gitu, senyum. Di sana Anda akan mengeliminasi misalnya ada agama yang berbeda, ada suku yang berbeda. Jenis kelamin yang berbeda. Bantu ya bantu, bantu yang bantu. Prinsip pertama kan gitu manusia. Kalau bantu ya bantu. Ini jelma ieu mah cenah. Kulitnya hanya negro bunga gitu. Nggak mau gara-gara kulitnya berbeda sama saya. Ini bukan orang Sunda misalnya. Nah, ini mah agamanya nggak sama saya. Ini saya gimana nih mau ngebantu nerapi gitu ya. Tapi lawan jenisnya berbeda gitu. Ada bantuan kemanusiaan gitu yang melebihi di atas itu. Yang pertama apa? Niat dari awalnya sudah baik gitu. Niat awalnya sudah baik. Itu yang membuat selanjutnya menjadi baik. Nah, kita maju. Oke, yang ketiga. Saya masuk yang ketiga. Yang ketiga saya ke Asmila. Asmila tolong bantu baca Asmila. Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam profesionalisasi keperawatan untuk membina rasa nasionalisme dalam profesi keperawatan Indonesia. Oke, sip, makasih. Nah, teman-teman, ketika kita melihat Pancasila dari yang poin ketiga, kita melihat Pancasila dari poin yang ketiga, poin persatuan Indonesia di situ. Ketika menjadi perawat itu tuh kan banyak unsur yang terlibat ya.
nggak cuma satu, maksudnya nggak cuma perawat aja gitu ya. Nanti misalnya ada pasiennya, ada keluarga pasiennya. Anda berhubungan perawat tuh sama institusi-institusi di rumah sakit atau di tempat Anda kan banyak juga. Nah, kata kuncinya di mana? Itu tuh pasti setiap orang punya kepentingan. Setiap pihak punya kepentingan. Pasti punya kepentingan. Pasti punya kepentingan. Ada yang pengen apa, ada yang pengen apa, pengen apa. Nah, nanti seandainya nanti Anda sudah tumbuh ke level yang lebih dewasa, Anda tuh akan berusaha menggalang kepentingan itu, jadi satu kepentingan apa? Kepentingan di blend gitu, di blend. Di blend untuk apa? Untuk membina rasa nasionalisme, ujung-ujungnya dalam proses. Jadi nggak biar nggak kepecah belah. Anda bisa istilahnya kalau bahasa asing ada win-win solution. Si keluarga pasien pengen seperti apa, tapi misalnya ada permintaan dari mana, dari pihak rumah sakit. Nah, Anda sebagai perawat yang biasa berhubungan langsung sama pasien, nanti berusaha menyatukan si permintaan itu biar tetap ada persatuan. Karena kalau nilai-nilai ujung-ujungnya persatuan, win-win solution yang tidak menjadi dasar, ya bisa jadi ada konflik marah. Ada konflik antara keluarga pasien sama rumah sakitnya. Makanya kan kalau orang-orang rumah sakit pasti ada orang legalnya, orang hukumnya untuk menghadapi seandainya ada sampai terjadi bermasalah. Jadi bermasalah. Anda punya sumbang sih dalam hal ini ya. Oke, selanjutnya. Saya ke Tiara. Tiara tolong bantu baca Tiara. Yang keempat Tiara. Tiara Budi Kusuma. Siap. Iya. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mengandung makna bahwa dalam melakukan asuhan keperawatan, perawat harus berkolaborasi dengan sejawat profesi lain maupun dengan klien. Dan keluarga, ya ada ya, dan keluarga. Oke. Nah, teman-teman dari kelas 1A, ini berhubungan dengan yang persatuan. Ada berkaitan dengan ada kaitan erat. Gitu ya. Maka di sini yang perlu muncul dalam ini adalah mulai-mulai nilai kebijaksanaan. Dan nilai kebijaksanaan. Oke. Nilai-nilai kebijaksanaan ini maksudnya seperti apa? Nilai-nilai kebijaksanaan ini. Sebentar. Nilai-nilai kebijaksanaan ini akan muncul setelah Anda mempunyai sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang lain. Misalnya gini. Kan? Saya baca sekali lagi ya. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa dalam melakukan asuhan keperawatan harus ada kolaborasi. Kan itu, kolaborasi. Lagi-lagi ketika kita melakukan kolaborasi dengan banyak partner, akan ada kepentingan. Lalu untuk menengahinya perlu ada kebijaksanaan. Kita perlu melihat dari sudut pandang, misalnya kenapa keluarga pasien menginginkan seperti ini, lalu bagaimana untuk menyiasatinya. Kata kunci di situ ada perubahan dalam diri kita untuk bisa lebih bijak. Perlu menjadi lebih bijak. Kalau kata quotes-nya gini teman-teman, yesterday I was clever, so I want to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. Rumi bilang gitu, seorang penyair namanya Rumi bilang gitu. Bukan Romi ya, Rumi. Rumi itu bilang gitu, maksudnya ketika ada orang merasa bermasalah gitu, dia pengen merubah orang lain. Wah, enggak dong. Kalau ini ada masalah, harusnya si A ini seperti ini. Harusnya B seperti ini, C seperti ini. Tapi ternyata kan masalahnya itu bukan pada masalah sendiri. Masalah itu adalah bagaimana kita melihat masalah, memposisikan sebuah masalah. Akibatnya apa? Kita ngerubah sudut pandang. Today I am wise, so I'm changing myself. Dirubah dirinya sendiri, melihat sudut pandangnya. Dengan merubah sudut pandang muncul kebijaksanaan. Wisdom, kebijaksanaan. Akan muncul pemahaman-pemahaman kenapa orang ini melakukan ini, orang ini melakukan itu, dan bagaimana sarannya. Jadi kita memposisikan berusaha seperti orang lain. Kerakyatan akan erat dari situ, Oke. Jadi kalau ketika poin yang nomor 3 itu ada sudut pandang yang menekankan pada persatuan, gitu, ada persatuan. Yang nomor 4 ini bagaimana untuk adanya kolaborasi kerakyatan, adanya kata kunci, adanya kebijaksanaan yang dimunculkan, dipelihara. Oke. Kita masuk yang sila kelima. Kita masuk ke sila yang kelima.
Sila kelima, saya ke Yogi. Yogi, halo, tolong baca Yogi Agustian. Baik, Pak. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia atau health for all, yang meliputi kesehatan bio, fisiko, sosial, maupun spiritual. Oke, makasih, Yogi. Nah, teman-teman, ketika nomor 5 ini, ada kunci gini. Kan sekali lagi kalau kita lihat ya, keadilan sosial, terciptanya kesehatan, health for all gitu ya. Yang meliputi kesehatannya psikososial maupun spiritual gitu. Enggak. Nih, kata kuncinya ketika kita akan memberikan kesehatan buat keseluruhan. Prevention is better than cure. Teman-teman keperawatan, ketika kita ingin mensosialisasikan sila kelima, maka kita akan mensosialisasikan mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Nah, hati-hati. Ketika kita berkembang atau berteman dengan orang-orang bisnis adalah secara kasar ya, kalau saya ngomong kasar adalah bahwa orang bisnis, misalnya orang bisnis yang obat, misalnya, dia akan berharap bahwa orang-orang menjadi sakit. Dia akan berharap orang-orang menjadi sakit. Kenapa? Ya biar beli obatnya. Kan gitu. Sehingga orang-orang dikasih stimulasi obrolan gitu. Bahwa kalau sakit minumnya ini. Kalau misalnya sakit A, obatnya ini. Seolah-olah manusia zaman sekarang dibiasakan, disosialisasikan bahwa bagaimana cara mengobati. Terus gitu. Tetapi jarang sekali diinformasikan, yuk cara untuk mencegahnya seperti apa loh? Nah, itu yang perlu sebaiknya para perawat ini disiapkan gitu. Ke siapa disosialisasikan? Ke lingkungan terdekat dulu aja, ke keluarga Anda gitu. Sebagai perawat, karena kan bukan cuma nanti ujung-ujungnya ke pasien di rumah sakit gitu ya. Ke klien di rumah sakit Anda bukan. Melebar gitu. Pelayanan Anda melebar. Dikasih tahu, oke, untuk mencegah, yuk bagaimana merawat sistem imun, kan, sosialisasikan. Bagaimana kita untuk konsisten untuk berolahraga, mengolah nafas, berolahraga. Mencegah. Ya. Yang selanjutnya adalah saya ingin mengemukakan bagaimana penerapan demokrasi Pancasila dalam profesi keperawatan. Oke, profesi Pancasila dalam profesi keperawatan. Saya ke Resti. Tolong bantu baca Res. Resti Antika. Ada. Nyambung Res? Ya, Pak. Tolong baca Bagir. Dalam kehidupan berorganisasi maupun dalam melaksanakan perannya sebagai pemberi pelayanan, care provider, perawat senantiasa mengedepankan demokrasi. Oke, makasih Res. Nah, di sini teman-teman, ketika kita membahas tentang demokrasi, kita ingat dulu kita membahas demokrasi kan ada artinya ya, ada pengertiannya. Itu dari demos kratos, demokratien yang maksudnya apa? Adanya kedaulatan rakyat. Jadi ketika kita berbicara tentang demokrasi Pancasila dalam profesi keperawatan, ini bagaimana kita mengasih tahu bahwa dia sebagai pasien, sebagai klien punya kedaulatan. Contohnya apa gitu? Yang pertama. Oke, minta bantuan baca ke Salsa Nurpadila. Hey Salsa, ayo. Pada tahap pertama, ada nggak? Sok, bacain. Pada tahap pertama dan kedua, sok. Pada tahap pertama dan kedua melakukan asuhan keperawatan. Perawat melakukan pengkajian untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan ataupun pemenuhan kebutuhan dasarnya atau KDM. Oke, makasih Salsa. Oke, tenang Salsa, nggak perlu kaget ya kalau saya panggil ya. Salsa. Nah, teman-teman, jadi ketika yang pertama kita kan demokrasi, ingin kita ngasih tahu bahwa rakyat atau klien tuh pasien punya kedaulatan. Nah, dikasih tahu, oke, dicek dulu ya, Pak Ibu ya. Dicek dulu Pak Ibu, sebenarnya butuhnya tuh apa gitu. Kondisinya seperti apa? Kan kita perlu tahu dulu. Perlu tahu dulu. Nggak bisa sembarang, wah, Bu, kayaknya gitu. Ibu mah butuhnya nggak boleh diterka-terka. Kan harus tahu kondisinya tuh. Dicek dulu kebutuhan dasarnya. Kondisi pemenuhan dasar itu kan maksudnya ada indikatornya gitu, ngecek
di sini misalnya denyut jantungnya berapa kali, kan ada rumusnya kan, dikali. Kalau misalnya mau cek tensi, berarti indikatornya berapa? Wah, ibu tensinya 300 Bu. Wah Bu, tereh bucat Bu, iya mah Bu, wis balik dia Bu lah gitu misalnya. Kan nggak boleh gitu juga. Nggak boleh tensinya tinggi kamu kerjain gitu. Ada hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, pertama identifikasi. Oke, identifikasi. Apa kebutuhannya? Need-nya apa? Jadi need itu bagaimana nanti si pasien kita bisa menjadi survive. Kebutuhannya apa? Itu yang dikasih. Bukan sekedar want, bukan sekedar apa yang diinginkan. Tadi ibunya bilang misalnya, kalau saya ibu-ibu, Neng, ibu mah hoyong minum sirup teh manis, Neng, ibu mah hoyong etawe hoyong nu rasa strawberry. Kan nggak bisa enaknya atau kamu gitu. Si ibunya pengen apa? Tak dulu, ini tuh nyambung nggak antara yang perlu dikasih sama kebutuhannya? Nggak, apalagi tiba-tiba Anda jualan obat gitu. Ibu udah beli ini aja, Bu. Hati-hati ya. Nah, itu yang terjadi ketika ada panggilan jiwanya sebagai pelayan. Itu hal yang berbeda ya. Kan jiwa melayani ya. Pelayan gitu saya katakan. Sebagai pelayan, jiwa pelayan, tapi jadi bisnismen yang keluarnya. Jadi jual beli. Hati-hati kebalik. Kasihan nanti pasien-pasien. Tahap ketiga. Kita lihat tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga, saya minta bantu baca kepada Ananda Azizah. Ananda, tolong bantu baca dan. Ya, Pak. Pada tahap yang ketiga, perawat bersama klien maupun keluarga merencanakan sekelompok tindakan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan klien. Oke, sip. Makasih. Nah, jadi ketika adanya perencanaan tindakan, setelah diinformasikan, nanti kan ada yang namanya informed consent. Persetujuan si klien, kalau misalnya klien tidak bisa memberikan persetujuan, kondisi yang mungkin biasanya keluarganya yang ngasih persetujuan, kan, tanda tangan. Gitu. Ya kan setelah dicek, kasih tahu nih, ibu, bapak, kondisi bapak seperti ini, dipetakan. Atas indikator apa? Dipetakan. Oke, indikatornya apa? Maka, kami sarankan, untuk kondisi demikian, tindakan yang paling tepat seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu setuju nggak? Pada tindakan-tindakan yang perlu teknis tinggi kan dari informed consent ada. Ya, informed consent ada. Persetujuan di situ. Oke, saya selanjutnya ke Satria deh. Satria, nyambung Satria, suara saya Satria. Satria dan nyambung ke Satria. Kalau Satria tidak menyambung, nyambung Pak. Oh, nyambung. Tolong baca Satria yang ini satu. Pada tahap yang keempat, melakukan cara tindakan nyata sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Nah, oke. Satria, apakah Anda takut disuntik nggak, Satria? Apakah Anda takut jarum disuntik atau enggak? Berani, Sat? Cuman agak gemeter doang, Pak. Oke, cuma gemeter doang ya. Malu-malu kadang kalau ketemu Sat ya. Aduh. Nah, oke, makasih. Nah, teman-teman, hati-hati teman-teman. Seandainya Anda mau jadi perawat tapi ada barang-barang yang Anda takut, misalnya Anda harus melakukan tindakan menyuntik gitu ya sebenarnya. Lah, kalau Anda sendiri power gitu ya, Anda sendiri gugup dengan jarum suntik seperti apa? Hati-hati. Teman-teman kira-kira yang punya fobia ataupun ketakutan terhadap hal tertentu, kalau seandainya tergabung di grup saya, kan saya buat grup ya, kamu usulin ya, Pak, saya mau ngebahas tentang ini, fobia dan seterusnya. Karena saya punya cara dengan teknik hipnoterapi bagaimana mengobatinya. Dulu saya satu cerita dengan Satria. Pas saya kecil, saya tuh kalau ada jarum suntik saya bisa kabur. Bahkan kalau misalnya saya dipaksa untuk disuntik gitu ya. Saya pernah mengalami sebuah proses yang kalau saya ingat sekarang begitu memalukan gitu ya. Si jarum suntik itu nempel di lengan saya. Jadi karena saya ngejangin otot saya, dikejangin, si jarum suntiknya nempel, si suntikannya sampai copot gitu. Saya dipegangin sama 4 orang gitu kalau mau disuntik. Gila aja saya bilang gitu. Ya kiri, ya kanan, ya kaki, ya kepala dipijit. Kenapa kepala dipegangin? Karena kalau enggak saya gigit itu. Saya udah kayak Mike Tyson itu dulu tuh. Nah, pada prosesnya saya menemukan cara untuk mengobati ketakutan saya gitu, di teknik hipno ini. Sehingga saya udah biasa aja sekarang. Nah, kalau teman-teman
mau perawat dan mau berjuang di keperawatan dan kira-kira punya problem menghadapi sesuatu, nanti kita obrolin di grup kita aja. Nanti di luar perkuliahan nanti kita bisa sharing ya. Harapan saya bisa ngebantu Anda untuk bisa lebih berani ya. Nah, pada tahap yang keempat, lagi-lagi seperti dibacakan Satria, itu melakukan tindakan nyata sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Teman-teman, bisa jadi melakukan rencana yang disepakati ataupun tidak ya. Jadi kalau orang tidak menandatangani informed consent, dia nggak dipaksa gitu. Enggak, kalau kata saya Anda harus ini, dipaksa untuk dilakukan. Ya nggak boleh gitu. Ya, sesuai kesepakatan aja, sesuai kesepakatan. Jadi bisa do and don't. Bisa Anda melakukan atau Anda tidak melakukan apa-apa. Ya sesuai kesepakatan aja. Sesuai kesepakatan seperti apa. Oke. Nah, next. Ini dia. Ini. Oke, saya ke Putri Wulan Suciati. Put, tolong baca Put. Pada tahap kelima, perawat mengukur pencapaian tujuan yang telah diterapkan bersama klien. Apakah setelah diberikan sekelompok tindakan masalah klien teratasi atau belum? Nah, oke, makasih Put. Nah, jadi kan ada ukuran, ada indikatornya. Setelah ada tindakan medis, gitu ya. Setelah ada tindakan medis, gimana nih progresnya seperti apa? Makanya setelah ada tindakan medis, kan kadang-kadang di pasien di rumah sakit belum boleh pulang. Kenapa dilihat dulu, ini perkembangannya seperti apa, gitu. Perkembangannya seperti apa. Sudah teratas itu. Ada indikatornya, ada indikator. Indikator. Nah, ini yang tadi yang saya bilang di kode etik, ini kira-kira Anda akan lebih mungkin setelah 1 semester akan lebih paham di mata kuliah lain. Profesi keperawatan ada prinsip etik yang sumbernya pada Pancasila. Yang sumbernya pada Pancasila. Nah, ini dia. Sorry. Perawat cantik kita. Saya kalau ngeliat perawat selalu cantik ya emang ya. Nih, oke, saya baca ke Asmila deh. Asmila Kosum, tolong bacain prinsip etik yang di depan. Asmila. Prinsip Baik, etik. Pak. Prinsip etik keperawatan. Etik keperawatan merefleksikan bagaimana seharusnya perawat berperilaku, harus dilakukan perawat klien Terus terhadap klien dalam memberikan pelayanan keperawatan. Di sini ada autonomi, yaitu menghormati keputusan pasien untuk menentukan nasibnya. Kemudian ada non-malevensi, menghindari berbuat yang merugikan pasien. Kemudian yang ketiga ada beneficient, keharusan perawat untuk berbuat baik kepada pasien. Kemudian yang keempat ada fidelity, hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Kemudian ada justice, harus bersifat adil. Kemudian ada confidentiality, informasi tentang klien harus dijaga. Kemudian ada veracity, kewajiban perawat untuk mengatakan suatu kebenaran. Kemudian ada accountability, perawat bertanggung jawab terhadap tindakan yang diberikan. Oke, makasih. Justice ya, yang tadi ya. Justice bersifat adil ya. Justice dibacanya. Nah, teman-teman ketika kita membaca ini semua, dengan prinsip etik, ini kan sebuah tantangan ya. Sebuah tantangan gitu ya. Menghormati kebutuhan pasien, akan mau berbuat apa. Kan mungkin bisa Anda jadi gemes. Nasi tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Nah, Anda mesti tenang di situ. Jadi perawat tuh stamina fisik dan stamina kesabarannya perlu tinggi gitu. Makanya Anda tuh perlu berlatih dengan rutin, latihan fisiknya. Karena kan stamina bisa jadi kalau Anda jaga shift gitu, itu kan sampai malam ke pagi, dan seterusnya. Olahraga Anda tuh perlu dijaga. Supaya makan Anda perlu dijaga. Istirahat Anda harus baik. Harus baik. Dan juga keluarga Anda dan pasangan, kalau Anda punya pacar gitu ya, punya calon suami, calon istri, perlu paham tentang nanti profesi yang mungkin Anda jalani. Kalau nggak kan bisa ribut gitu. Kata pasangan, gawe teh peuting dika subuh cenah tuh. Kumaha kamu tuh kerja teh. Oh, akan ribut lagi. Perlu dipahami, ada hal yang perlu dipahami gitu. Makanya perlu menjadi tantangan karena seandainya panggilan jiwanya tidak menjadi perawat yang melayani gitu ya. Itu menjadi malah ada-adanya kegundahan malah ya, keresahan. Nggak jadi enjoy gitu. Nggak jadi enjoy. Nggak asik jadinya. Saling percaya, trust. Nah, yang paling ini ada
confidentiality, informasi tentang klien harus dijaga. Nah, perawat hati-hati, jauhi nggak gosip. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada orang lain yang tadi di rumah sakit, tiba-tiba nanya, "Neng, eta teh kunaon?" Muhun ibu si eta tehnya, jadi hati-hati gitu ya. Jiwa-jiwa untuk ceritanya kalian menyebar kemana-mana. Kan itu kan informasi internal, maksudnya. Kalaupun Anda mau diskusikan adalah kesama-sama profesi yang sama untuk mendapatkan solusi, bukan jadi bahan gibah gitu ya. Apalagi ke orang yang nggak kenal. Oke, nah itu prinsip etika keperawatan. Ya. Saya tutup dulu slide ini ya. Saya tutup dulu slide ini. Up. Saya stop